Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Syafwa, BP 19 10 11 55 31 0782 akan menjelaskan mengenai kasus yang dialami oleh PT Indofood terhadap produk mie instan mereka. PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau yang lebih dikenal dengan PT Indofood merupakan perusahaan yang memproduksi makanan dan minuman seperti mie instan, susu, pasta, tepung terigu, dan produk bahan makanan lainnya. Perusahaan ini bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini telah mengekspor produk mereka hingga Australia, Asia, bahkan Eropa. Latar belakang dari adanya kasus ini terjadi diawali dengan adanya penarikan yang dilakukan oleh dua supermarket yang ada di Taiwan. Kemudian pemerintah Taiwan melakukan pengujian terhadap produk tersebut dan berusaha menanyakan kepada importir dan produsen mengenai hal tersebut. Kemudian importir menjelaskan bahwa kemungkinan besar terjadi penyeludupan produk secara ilegal. Setelah dilakukan pengujian atau penelitian mengenai produk tersebut, ditemukan kandungan zat pengawet berbahaya seperti methyl p-hydrobenzoat dan benekdik eksid, merupakan zat yang biasanya terdapat di dalam suatu kosmetik. Kemudian apabila seseorang mengkonsumsi produk yang mengandung zat tersebut, maka akan menyebabkan muntah-muntah, bahkan apabila dikonsumsi secara atau dalam jangka waktu panjang akan menyebabkan metabolisme eksidesis, yaitu di mana terdapatnya kandungan asam di dalam tubuh yang tinggi atau berlebihan. Kemudian PT Indofood memberikan komentar bahwa produk mereka telah sesuai dengan Badan Kesehatan Makanan yang ada di Taiwan. Pembelaan pun timbul dari importir asal Taiwan, yaitu Foxing, yang menyatakan bahwa produk mie instan merek Indofood, produk mie instan merek Indomie telah sesuai dengan Badan Kesehatan Taiwan maupun Badan Kesehatan Dunia seperti WHO. Kemudian solusi analisis teori, kemudian yang kedua analisis teori mengenai hal tersebut, yaitu teori kaum merkantilisme yang mengatakan bahwa dengan adanya perdagangan internasional, produk akan meningkatkan kesejahteraan suatu negara dan keuntungan yang tidak hanya didapatkan oleh satu orang saja. Hal ini sesuai atau sejalan dengan yang terjadi antara kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dengan PT Indofood asal Indonesia yang bekerja sama dengan negara Taiwan dalam ekspor produk Indomie tersebut, yang menyebabkan meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Yang kemudian yang kedua, teori keunggulan komparatif oleh David Ricardo, yang menjelaskan bahwa dalam perdagangan internasional terdapat keuntungan dan kerugian yang dapat
dilakukan melalui pendekatan relatif. Dalam hal ini, PT Indofood mengalami kerugian akibat adanya kasus tersebut. Berkurangnya konsumen, bahkan citra baik yang didapat oleh PT Indofood sebelumnya berubah karena kasus tersebut. Yang ketiga, teori mazhab neoklasik. Teori ini mengatakan bahwa perdagangan bukan berdasarkan pada biaya tenaga kerja maupun biaya produksi, melainkan pada utility dan manfaat yang didapatkan atau keuntungan dan kepuasan yang didapatkan oleh pelanggan. Dalam hal ini, dengan dipasarkan atau diedarkannya produk Indomie mie instan dengan rasa yang enak dan harga yang terjangkau, hal tersebut sejalan dengan teori mazhab neoklasik. Kemudian bagian yang ketiga yaitu solusi yang dilakukan oleh perusahaan atau PT Indofood terhadap kasus yang mereka alami. Yang pertama, dengan mengadakan konferensi pers yang bertujuan untuk meluruskan apa yang telah terjadi. Yang kedua, PT Indofood dapat mencari tahu lebih dalam mengenai apa yang sebenarnya terjadi, serta dapat melaporkan apabila benar adanya penyeludupan produk ilegal. Kemudian yang ketiga, PT Indofood dapat melakukan pembuatan iklan dengan versi yang lebih baik, atau melakukan memberikan informasi kepada masyarakat, baik itu melalui media sosial maupun iklan, mengenai produk mereka yang sebenarnya sesuai dengan Badan Kesehatan Taiwan. Dalam mengenai kasus ini, saya berpendapat bahwa setiap perusahaan yang boleh dikatakan sukses pasti memiliki masalahnya masing-masing, terutama PT Indofood yang telah memiliki citra baik dan nama yang cukup dikenal dan besar hingga Eropa bahkan Asia. Maka dari itu wajar apabila produsen lain atau perusahaan lain tidak suka melihat keberhasilan tersebut. Sebenarnya kasus ini hal wajar yang dialami oleh suatu perusahaan besar. Menurut saya, solusi yang dilakukan oleh PT Indofood itu sudah benar. Dan boleh ditambahkan, dapat perusahaan PT Indofood dapat melakukan seperti pembuatan produk baru dengan rasa yang lebih banyak atau disesuaikan dengan lidah masyarakat Taiwan. Kemudian melakukan promosi yang lebih besar guna mengembalikan nama baik perusahaan maupun merek Indomie. Kemudian menurut saya solusi yang dapat dilakukan dengan memberikan bonus atau hadiah dan promosi-promosi untuk meningkatkan konsumen dan kepercayaan konsumen, serta mengembalikan kepercayaan konsumen kembali. Sekian menurut pendapat saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.